Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Busari Farudin dengan nomor NPM 203100003, mahasiswa Universitas Malayati Prodi Kedokteran. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing lagi nih mengenai laboratorium fisiologi, yaitu tentang sensitivitas nyeri. Apa sih sensitivitas nyeri itu? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nyeri itu apa sih? Nyeri adalah suatu pengalaman sensori dan juga emosi yang kurang menyenangkan, dan yang pastinya yang sangat berhubungan dengan kerusakan jaringan. Jadi kan kita tahu nih, nyeri itu ibaratnya adanya suatu pengalaman sensori, yaitu sensori dan juga emosi yang kurang menyenangkan yang berhubungan dengan si kerusakan jaringan tersebut. Jadi apa aja sih jenis-jenis si reseptor? Jadi kita harus tahu nih reseptor dari sensori kita sendiri. Yang pertama itu ada mekanoreseptor, termoreseptor, nociceptor, reseptor elektromagnetik, dan juga kemoreseptor. Untuk mekanoreseptor, kita lihat dari katanya mekano, berarti mekanik. Berarti apa sih? Yaitu yang mengenai suatu kompresi mekanik pada reseptor atau suatu jaringan yang terletak berdekatan dengan reseptor. Kalau untuk termoreseptor, kita lihat dari katanya termoreseptor. Termo berarti yang berhubungan dengan biasanya perubahan suatu suhu. Jadi ini tuh yang mengenali reseptor yang mengenali suatu perubahan suhu yang misalnya dingin ataupun panas. Untuk nociceptor itu sendiri, dia itu yang mengenali misalkan adanya suatu kerusakan jaringan, yaitu baik fisik maupun kimiawi. Untuk yang keempat ada reseptor elektromagnetik, yaitu yang berfungsi untuk mengenali cahaya yang sampai pada retina mata. Untuk kemoreseptor itu sendiri, yaitu mengenali suatu, yang pertama mengenai rasa dan juga bau-bauan dari penciuman kita, dan juga bisa dari kadar oksigen dalam arteri, osmolalitas cairan tubuh, dan juga konsentrasi dari karbon dioksida. Untuk tadi kan udah mengetahui nih nyeri dan juga reseptor nyeri itu reseptor sensorik, dan juga serta sekarang kita bahas nih macam-macam dari rangsangan sensoris. Yang pertama itu kita lihat cara menghafalkan gampang itu. Jadi tangan, kita lihat apa sih di tangan tuh? Jadi yaitu perabaan tangan. Dan yang kedua itu ada kuping, yaitu kuping apa? Yaitu pendengaran atau suara. Jadi kita mengenali suatu suara dengan pendengaran. Untuk di mata kita apa sih yang kita diserap dari mata itu adalah yaitu cahaya. Nah, yang ketiga kita lihat lagi respon dari luar ke dalam. Kita lihat nih, apa sih biasanya kalau kita mungkin terkena suatu benda atau terkena suatu benda, atau kita cubit, ini kan berarti kita rasa nyeri, berarti itu adalah suatu rasangan nyeri. Dan yang terakhir itu kita mengenali suatu misalkan kita merasakan dingin, panas, ataupun sebagainya, itu kita mengenai suhu. Jadi intinya macam-macam rangsangan itu, yang pertama ada perabaan, yang kedua itu ada kita mengenali suara, yaitu ada raba suara, yaitu cahaya juga, dan juga dari luar ke dalam itu nyeri, dan yang terakhir ada suhu ya yang kita rasakan ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih macam-macam sensoris, dan juga kita harus juga mengetahui nih reseptor nyeri dan rangsangannya. Untuk nociceptor itu sendiri, yaitu merupakan suatu ujung saraf bebas yang tersebar luas di permukaan superficial kulit dan juga jaringan dalam, yaitu misalkan ada dinding, ada periosteum, dinding arteri, permukaan sendi, dan juga valve serta tentorium tempurung dan tempurung kepala. Jadi teman-teman, tadi kan kita udah banyak membahas nih tentang nyeri, reseptornya, macam-macam reseptornya. Nah, jadi syarat terjadi nyeri itu apa sih? Jadi gimana sih kita bisa jadi nyeri itu syaratnya? Yang pertama, adanya mediator kimia.
Yang kedua adanya stimulus nosireseptor. Yang ketiga ada fungsi UMN dan LMN yang masih baik. Apa sih mediator kimia itu? Ya, mediator kimia itu adalah suatu zat-zat yang merangsang nyeri. Yaitu ada apa aja? Yang pertama ada bradikinin, kedua ada serotonin, yang ketiga ada histamin, yang keempat ada ion kalium, yang kelima ada asam, ada asetilkolin, enzim proteolitik dan juga serta prostaglandin dan juga yang lain-lain. Jadi mediator kimia itu zat-zat, intinya zat-zat yang merangsang nyeri itu. Nah, teman-teman, di sini jenis nyeri itu ada dua, ada nyeri cepat dan juga nyeri lambat. Ya, untuk nyeri cepat itu sendiri kita bisa tahu bahwa jadi terjadinya pada stimulasi nosireseptor, mekanis dan juga suhu. Sedangkan yang nyeri lambat itu hanya pada kimiawi yaitu nosireseptor polimodal. Untuk yang nyeri cepat itu adanya di serat A, sedangkan nyeri lambat itu adanya di serat C. Perlu diketahui serat A itu dia itu berupa alfa, beta, gamma dan juga delta, yang dimana kecepatannya itu mencapai 120 meter per second, yaitu 1 detik yang sudah sampai, jadi 1 detiknya itu sudah melebihi lapangan sepak bola gitu. Jadi yang ketiga itu ada menimbulkan sensasi tajam dan menusuk, sedangkan yang lambat itu timbul panas, pegal, timbulnya panas pegal gitu. Nah, kita ketahui lagi nih, nyeri cepat itu jaraknya itu di traktus neospinothalamicus, sedangkan nyeri lambat itu di traktus paleospinothalamicus ya, teman-teman. Contoh dari nyeri cepat itu apa sih? Gampang, yang pertama itu kita strum, jadi cepet kan. Nah, yang itu luka sayat tuh, begitu disayat pasti kita rasain sakit. Sedangkan nyeri lambat itu kita itu luka bakar dari si nyeri lambat. Jadi itu nggak langsung terasa langsung, tapi terjadi lama. Kalau nyeri cepat itu biasanya berlangsung singkat tuh. Nah, kita juga harus mengetahui nih mekanisme dari terjadi nyeri. Yang pertama ada kita dari stimulus nyeri menyebabkan kerusakan jaringan yang menyebabkan pengeluaran mediator kimiawi dan juga merangsang nosireseptor dan akhirnya terjadi nyeri gitu. Jadi untuk nyeri cepat dan nyeri lambatnya itu dibedakan secara mekanisme itu. Pada dasarnya mekanisme itu nosireseptor, habis itu jadi neuron sensorik, dan juga lanjutnya lagi tuh ada medulla spinalis, habis itu langsung subnucleus dorsal, lemnicus medialis, discus satio-pyramidalis, medulla oblongata, pons, dan juga talamus serta korteks cerebri, dan yang terakhir ada pos centralis ya. Yang membedakan itu hanya dari apa? Hanya dari medulla spinalis ke bawah. Itu setelah medulla spinalis. Kalau misalkan nyeri cepat itu setelah medulla spinalis itu funiculus dorsal, sedangkan nyeri lambat itu dia itu setelah medulla spinalis ada funiculus anterolateral ya, teman-teman. Nah, teman-teman, seri nyeri itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada nyeri alih, nyeri visceral, dan juga ada dua ya, nyeri alih dan nyeri visceral. Dan nyeri alih itu apa? Nyeri alih itu nyeri yang dimana lokasi terjadinya dan juga rasa nyeri itu agak jauh gitu. Jadi contohnya rasa nyeri di dalam salah satu organ visceral yang sering dialihkan ke suatu daerah di permukaan tubuh. Tuh. Untuk nyeri visceral itu berasal dari berbagai macam organ viscera. Nyeri tumpul menyebar waktu pemulihan lambat dan ambang nyerinya itu tinggi ya, teman-teman. Jadi untuk nyeri perifer sendiri ada nyeri tajam, menusuk, terlokalisir waktu pemulihan cepat, kerusakan jaringan pada kulit, ambang nyerinya itu rendah. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih tentang nyeri visceral itu apa. Untuk nyeri iskemik itu sendiri adalah nyeri yang diakibatkan oleh kekurangan pasokan oksigen ke jaringan-jaringan, yang dimana nanti asam laktat itu akan merangsang nosireseptor
dan menimbulkan nyeri. Ya teman-teman, kita juga udah tahu nih jenis-jenis nyeri itu tadi apa aja. Nah sekarang kita lanjut ke gangguan dari sensibilitas. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada parestesia atau kesemutan. Nah yang kedua tuh ada kebas, yaitu rasa baal. Yang ketiga ada hipo anestesia, itu sedikit merasakan rangsangan. Yang ketiga ada anestesia, tidak merasakan rangsangan. Neuralgia itu nyeri pada satu atau lebih titik saraf. Dan yang terakhir ada kausalgia, itu rasa sakit hampir sebagian tubuh, bahkan sebagian tubuh ya. Nah teman-teman, kan kita juga udah tahu nih macam-macamnya. Sekarang penggolongannya nih sensibilitas itu ada apa aja. Yang pertama itu ada protopatis, yang kedua ada proprioseptif. Yang pertama itu untuk protopatisnya itu ada rasa nyeri, rasa suhu, rasa raba, dan rasa tekan. Jadi intinya yang dari luar ke dalam gitu, nyeri, suhu, raba, tekan. Kalau untuk proprioseptif itu rasa getar, bisa dari luar juga, rasa gerak, jadi adanya pergerakan, dan juga rasa sikap gitu. Untuk penggolongan reseptor itu sendiri ada ektoreseptor dan interoreseptor atau proprioseptor. Untuk ekto itu dari luar ke dalam, jadi reseptor itu timbul diakibatkan adanya rangsangan dari luar. Yaitu apa aja sih? Ada Krause, Raffini, Pacini, Meissner, Merkel, dan juga Merkel, serta nociceptor. Untuk Krause itu sendiri itu kan reseptor terhadap dingin. Kalau Pacini itu Ruffini itu sendiri terhadap panas. Kalau Pacini itu terhadap tekan. Untuk Meissner dan Merkel itu untuk itu perabaan, sedangkan nociceptor itu terhadap nyeri. Sedangkan yang tadi proprioseptor atau interoreseptor itu dia itu menerima impuls terutama dari yaitu dari badan Pacini, reseptor sendi, gelondong otot, dan juga organ-organ yang lainnya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah tahu nih tentang beberapa hal mengenai sensitivitas nyeri. Jadi kita masuk nih, apa sih praktikum yang ada di sensitivitas nyeri itu? Yang pertama, untuk praktikum itu kita bertujuan untuk membedakan kulit terhadap suhu, membedakan kepekaan kulit terhadap suhu. Yang kedua, membedakan kecepatan si nyeri itu yang ditimbulkan di suhu dingin dan juga panas. Untuk alat dan bahannya itu yang pertama ada baskom 3 buah atau bucket glass, air bersuhu 20 derajat, 30 derajat, dan juga 40 derajat. Yang kelima itu ada air hangat, yang keenam itu ada air mineral, serta kita juga harus menyiapkan es batu. Untuk perasaan subjektif panas dan dingin itu sediakan baskom yang masing-masing itu berisi air dengan kira-kira 20 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Yang kedua, kita masukkan nih tangan kanan kita ke dalam air bersuhu 20 derajat dan tangan kirinya itu ke 40 derajat untuk kurang lebihnya 2 menit gitu. Dan juga kita catat kesan apa yang kita alami nih. Kemudian kita masukkan juga segera kedua tangan ke baskom yang berisi 30 derajat ya. Nah yang kelima itu kita catat kembali kesan apa yang kita rasakan. Nah untuk pembandingan tadi kan untuk suhu ya. Kalau untuk pembandingan rasa nyeri itu, siapkan dua tempat yang masing-masing berisi air es dan juga air hangat. Yang kedua, letakkan tangan kita pada tempat yang berisi es dan tangan kiri kita yang air hangat. Diamkan beberapa waktu dan catat kapan terjadinya sensasi rasa nyeri pada saat masing-masing tangan. Nah, terus habis itu kita bandingin nih, gimana sih untuk yang tangan kiri dan juga yang tangan kanan gitu. Mungkin dari situ kita bisa lihat nih mana yang lebih cepat nih, air panas atau air dingin, yang air hangat atau air dingin yang lebih terasa gitu. Dan juga untuk perbedaan suhunya tadi sendiri kan bisa tuh yang kita lihat tuh yang 20 derajat, 30 derajat, serta 40 derajat. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.